استقيموا واعتدلوا كما أمركم الله. أقبلوا على الله قلوبكم يقبل عليكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bentar nanti kan lewat. Kok pintu pilih kan guys. Wes, coba kita. Lewat sana. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita muliakan, tamu kita yang luar biasa malam hari ini yang sudah berkenan hadir, beliau adalah Syekh Usama Anwar dalam rangka safari dakwah yang pada malam hari ini di Masjid Darussalam. Yang kita muliakan dan kita hormati dari lembaga Aksi Insan Mulia atau AIM Indonesia, sepuh bini sepuh, alim ulama dan seluruh perangkat tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, dan tak lupa seluruh jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah SWT. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena malam hari ini alhamdulillah atas ridho dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri safari dakwah Palestina yang diselenggarakan antara Aksi Insan Mulia bersama Majelis Taklim Rodotul Ummahat Masjid Darussalam Puri Songo. Semoga kehadiran kita di masjid yang mulia ini menjadi catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan saya mengantarkan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan dari Ketua Takmir Masjid Darussalam. Acara yang ketiga adalah acara inti tausiah beliau dari Syekh Palestina yang pada malam hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Syekh Usama Anwar, dan nanti acara lain-lain akan diisi oleh lembaga Aksi Insan Mulia yang pada kesempatan kali ini beberapa orang yang sudah hadir, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, menyingkat waktu, marilah acara pada malam hari ini safari dakwah Palestina bersama Syekh Usama Anwar kita buka dengan baca Al-Fatihah. Biridhoillahi wa lisawati Rasulillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, semoga Allah memudahkan acara kita di malam hari ini. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Takmir Masjid Darussalam yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Imam Subarkah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita muliakan Syekh Usama Anwar dari Palestina, yang saya hormati sesepuh bini sepuh di perumahan Puri Songo, dan yang saya hormati Bapak Bambang
Irawan selaku Ketua RW di Perumahan Purituk Songo, serta yang saya hormati tim dari Aksi Insan Mulia wilayah Magelang, dan yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat di Perumahan Purituk Songo. Pertama, marilah kita untuk selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di Masjid Darussalam ini dalam rangka kita syiar Islam yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz dari Palestina, Ustadz Syekh Omar Anwar. Untuk itu marilah kita mulai dengan bacaan tahmid bilisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada uswatun kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada pengurus pengajian Raudatul Ummahat yang telah berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan syiar Islam ini. Mudah-mudahan panitia dari Raudatul Ummahat insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelompok pengajian Raudatul Ummahat semakin hari semakin kompak, semakin bersinar, dan semakin membawa sinar-sinar kebaikan untuk warga di Perumahan Purituk Songo ini. Yang selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih pada dakwah Insan Aksi Insan Mulia yang telah mempercayakan memilih dari komplek Perumahan Purituk Songo ini sebagai bagian dari syiarnya. Mudah-mudahan Aksi Insan Mulia ini semakin hari semakin berkembang, semakin ikhlas di dalam upaya mengembangkan syiar-syiar Islam. Ya. Kemudian yang selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih pada Syekh Omar Anwar yang di tengah kesibukannya masih sempat untuk bisa hadir di rumah Allah ini, di Masjid Darussalam ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa membawa berkah bagi umat Islam di Perumahan Purituk Songo, dan juga bisa menambah kemakmuran Masjid Darussalam ini. Yang selanjutnya pada kesempatan pagi ini saya mengucapkan selamat kepada negara Palestina yang secara 90% sudah diakui oleh negara-negara di dunia. Mudah-mudahan segera untuk bisa memproklamirkan diri sebagai sebuah negara yang di luar sana, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dari syiar Islam ini, dan mudah-mudahan nanti bisa sedikit untuk memberikan meringankan beban kaum muslimin di Palestina yang saat ini sedang menghadapi cobaan-cobaan yang begitu berat. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Imam Subarkan yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rasanya sudah tidak sabar lagi. Bapak Ibu dari tadi menunggu setia. Beliau Syekh Usama Anwar hadir di tengah-tengah kita, sholat isya bersama kita, dan alhamdulillah Allah takdirkan hari ini terasa kita yang selama ini hanya nonton di televisi. Beliau adalah asli kelahiran Gaza, Ustaz. Asli kelahiran Gaza, kayak Pak Halu. Ahlan wa sahlan di Masjid Darussalam. Hafalnya kemarin itu Bapak Ibu. Yang tidak bisa. Luar biasa hari ini. Semoga kehadiran beliau menjadi inspirasi buat kita untuk membantu setidaknya doa dan harapan buat masyarakat Gaza. Untuk itu sepenuhnya kepada Syekh Usama Anwar, sepenuhnya kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammus taslim ila yaumiddin thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal. Apa kabar jemaah semuanya? Iya, kabarnya jemaah semuanya. Saya alhamdulillah. Dan bagaimanapun alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini saya senang sekali bisa berkumpul sama jemaah yang mulia dalam masjid yang mulia ini. Semoga insya Allah kita semuanya dapat faedah dari acara ini dan berkah, dan semoga kita nanti insya Allah bisa berkumpul lagi di Indonesia dan di Palestina, dan nanti di akhirat surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari ini kita akan bahas sedikit tentang Palestina dan apa yang terjadi di bumi Palestina hari ini. Boleh saya minta buka foto Al-Masjid Al-Aqsa di sini biar jemaah lihat. Ya, cari di Google saja. Catat saja Al-Masjid Al-Aqsa. Oke. Kenapa saya mau jemaah lihat foto Al-Masjid Al-Aqsa? Biasanya kalau kita mau bahas soal Palestina ini, sebelum kita sampaikan tentang yang terjadi di Palestina, kita harus kasih tahu sedikit tentang keistimewaannya. Apa ada di Palestina? Kenapa umat Islam harus peduli kepada Palestina? Saya pernah acara di masjid itu loh. Oke. Dari keistimewaan Palestina yang utama dan yang pertama itu adalah Al-Masjidul Aqsa. Kalau kita mau sambut nama Indonesia, dari keistimewaannya apa? Banyak. Misalkan Masjid Al-Istiqlal di Jakarta. Misalkan ada di Indonesia lebih dari 7.000 bahasa. Ini yang bikin saya bingung sedikit juga. Saya pertama kali masuk ke Indonesia di Jakarta, saya belajar bahasa Indonesia yang normal. Apa kabar? Dan misalkan terima kasih. Saya datang ke sini, ternyata ada bi kabare matur nuwun. Ini apa? Bahasa apa ini? Saya belajar bahasa apa di Jakarta? Ternyata di setiap daerah ada bahasa yang beda.
Dan setiap tempat punya adat istiadat yang beda sedikit dari yang lainnya. Misal di Aceh beda dari Jayapura, betul? Betul. Dan alhamdulillah selama 1 tahun lebih saya alhamdulillah bisa keliling Indonesia dari Aceh atau dari Sabang sampai Merauke. Dan banyak yang saya lihat di Indonesia. Masya Allah, Indonesia ini luar biasa. Yang saya mau sampaikan, setiap negara pasti punya keistimewaan. Dan dari keistimewaan Palestina itu adalah Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa ini sendiri juga punya banyak keistimewaan. Yang pertama, Al-Masjidul Aqsa ini kiblat pertama umat Islam dan masjid yang kedua di dunia. Dari mana kita bisa tahu? Ada dari sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tanya kepada Nabi kita, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalan?" Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama ada di dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Masjidul Haram." Faqalu thumma ay? Apa yang setelah itu? Sahabat Nabi kita tanya lagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang setelah Al-Masjidil Aqsa? Apa yang setelah Al-Masjidil Haram? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang setelah Al-Masjidil Haram Al-Masjidul Aqsa, wa bainahuma 40 'aman, di antara dua-duanya ini 40 tahun. Dan Al-Masjidil Aqsa ini masjid yang ketiga dari 3 masjid suci di dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Al-Masjidul Haram wa masjidi hadha wa kanu fil Masjidil Nabawi wal Masjidul Aqsa." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan berbuat perjalanan yang jauh kecuali ke 3 masjid. Yang pertama Al-Masjidul Haram, yang kedua masjidku ini, kata Nabi kita, masjidku ini, waktu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Masjid Nabawi. Yang ketiga Al-Masjidul Aqsa. Oke. Seharusnya ada foto lebih jauh biar saya nanya jemaah ini apa atau Al-Masjidil Aqsa yang mana. Oke. Jangan buka ini. Oke, ini. Enggak. Yang di bawahnya. Yang ini betul. Oke. Kira-kira dari foto ini Al-Masjidil Aqsa yang mana? Jemaah tahu atau tidak? Saya kasih 10 detik untuk jemaah berpikir. Oke, jawabannya katanya semuanya. Ada yang punya jawaban yang lain? Apa Bu? Yang biru. Yang hitam. Oke, berarti ada beberapa jawaban yang beda. Ada yang bilang masih biru atau kubah yang warna kuning. Oke, ada yang bilang kubah yang warna hitam. Ada yang bilang semuanya. Kira-kira yang benar yang mana? Oke, kubah yang warna kuning dan masjid yang biru ini di bawahnya namanya Musalla Qubbatis Sakhra. Ya,
kubah yang warna hitam yang di bawah namanya Al-Masjid Al-Qibali. Betul. Dan dua-duanya berada di dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa satu wilayah kompleks seperti catatan yang di atas ini. Yang mana ada catatannya? Oke. Satu wilayah. Wilayah ini hampir 14,4 hektar. Ada di dalamnya beberapa masjid dan beberapa musalla, ada di dalamnya perpustakaan juga. Dan termasuk kubah yang warna kuning dan kubah yang warna hitam, musalla Qubatul Sakhra dan musalla atau dan afwan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Masjid Al-Qibali. Dari keistimewaan Palestina juga, bumi Al-Isra dan Al-Mi'raj ada di dalam Al-Quran Karim. Dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Dan kita semua tahu, pasti tahu ya kan jamaah, perjalanan Al-Isra dan Al-Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Al-Isra dan Al-Mi'raj yang pertama dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjid, setelah itu dari Al-Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Al-Isra dan Al-Mi'raj naik apa? Burak, bukan Garuda, bukan Lion Air, bukan mobil. Oke. Di sini saya mau jelaskan kenapa kubah yang warna kuning namanya Musalla Qubatul Sakhra atau Musalla Qubat batu. Kalau Sakhra ini namanya artinya afwan batu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Al-Isra dan Al-Mi'raj naik Burak. Burak ini tinggi sekali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa sendiri langsung naik ke atas Buraknya. Di zaman kita kalau kita mau naik kuda mungkin susah sedikit, harus ada yang bantu. Bagaimana kalau Burak? Pasti lebih tinggi dan lebih susah. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ke Nabi kita, naik dulu di atas Burak, di atas batu, ada di dalam Al-Masjidil Aqsa, di tengah-tengah Al-Masjidil Aqsa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah naik ke atas batu, tapi Buraknya masih lebih tinggi. Apa yang terjadi? Batu ini terbang ke atas sedikit, baru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa naik ke atas Burak. Buktinya apa? Batu ini sampai hari ini belum balik lagi, masih terbang. Batunya ada di mana? Langsung di bawah kubah yang warna kuning. Ada yang pernah sholat di dalam Al-Masjidil Aqsa? Belum. Siap. Kubah ini atau batu ini ada di dalam Musalla Qubatul Sakhra, Musalla Qubat batu langsung di bawah kubah yang warna kuning. Bumi Palestina juga bumi Nabi-Nabi dan Rasul. Ada yang lahir di Palestina, ada yang hijrah ke Palestina. Yang hijrah ke Palestina seperti Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Ibrahim alaihissalam lahir di negara namanya Al-Iraq, atau kata ulama di antara Al-Iraq dan Biladus Syam.
Sayyidina Ibrahim berhijrah ke Palestina, dan sampai hari ini ada kubur Sayyidina Ibrahim alaihissalam di Palestina, di kota namanya Al-Khalil. Dan kenapa namanya Al-Khalil? Nah, pertanyaan saya adalah, ini ujian. Panggilan Sayyidina Ibrahim alaihissalam apa? Apa? Ya, Sayyidina Ibrahim haji. Haji. Ini yang pertama saya tidak panggil. Tapi ada jawaban yang lain dari jemaah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Oke, yang saya ingat ada dua panggilan untuk Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Abul Anbiya. Abul Anbiya itu artinya ayah nabi-nabi dan rasul. Yang kedua, Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Apa? Apa? Kekasih Allah. Begini, saya tidak tahu apa artinya. Saya yang tahu yang bahasa Arab. Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Yang kata Bapak ini. Oke. Jadi kota yang ada di dalamnya kubur Nabi kita Ibrahim alaihissalam, namanya sama seperti panggilan Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nah, panggilan Nabi kita Ibrahim yang pertama Abul Anbiya, yang kedua Khalilullah, dikasih Allah. Jadi kota yang ada di dalamnya kubur Nabi kita Ibrahim alaihissalam namanya Al-Khalil, dari panggilan Khalilullah, dikasih Allah. Oke. Yang lahir di Palestina juga seperti Sayyidina Ismail alaihissalam, anak Sayyidina Ibrahim. Yang lahir di Palestina juga Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam. Dan di sini kita bisa paham apa dari kisah atau sirah Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam. Untuk semua agama ada nabi, kan? Atau rasul. Agama Islam Nabi kita Muhammad SAW. Kristen Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi yang peduli kepada Palestina bukan hanya umat Islam, orang-orang Kristen juga. Karena Nabi kita Isa bin Maryam alaihissalam lahir di mana? Di Palestina, di kota Bethlehem, namanya Bethlehem. Kata ulama, tempat lahir Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam jauh dari Al-Masjid Al-Aqsa hanya 20 kilometer. Dan ada beberapa kata ulama yang beda dengan ini, tapi sangat penting kita sambutin ini. Kalau ada ulama yang pernah sampaikan tempat lahir Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam jauh dari Al-Masjid Al-Aqsa 20 kilometer saja. Oke. Untuk umat Islam juga ada beberapa tempat yang suci. Seluruh umat Islam pergi ke tempat-tempat suci ini, seperti Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Al-Masjidul Aqsa. Dan ada juga beberapa masjid di dalam Makkah dan Madinah, beberapa tempat juga seperti Masjid Quba, seperti Gunung Uhud dan Gunung Hira dan masih sebagainya. Untuk orang-orang Kristen, punya tempat suci atau tidak? Punya. Kayak gereja Al-Qiyamah, gereja Al-Mahdi, dan dua-duanya ada di dalam Palestina. Ada di dalam kota Al-Quds, dekat banget sama Al-Masjid Al-Aqsa. Coba catat di Google, gereja Al-Qiyamah, kota Al-Quds.
Oke, buka foto yang di bawah ini. Ya. Oke, enggak kelihatan. Coba keluar lagi. Sebentar. Ini. Oke, ini gereja apa? Gereja Al-Qiyamah, tempat yang suci untuk orang-orang Kristen juga. Di mana gereja Al-Qiyamah ini? Di dalam kota Al-Quds, kota Yerusalem. Lihat, ini gereja Al-Qiyamah, ini Al-Masjidul Aqsa. Sangat dekat. Jadi Palestina ini, Masya Allah, bukan hanya penting untuk umat Islam, tapi sangat penting juga untuk orang-orang Kristen juga. Di dalam kota Gaza ada satu gereja. Gereja ini gereja nomor 3 yang paling tua di dunia. Gereja nomor 3 yang paling tua di dunia. Saya nggak hafal namanya karena namanya sulit. Ada di dalam agama Kristen beberapa nama yang sulit, kayak Orthodox dan ya yang berikutnya dan Katolik dan lain sebagainya. Itu namanya mirip seperti ini. Gereja ini yang di dalam kota Gaza udah dibom juga oleh Zionis Israel, laknatullah. Selanjutnya yang lahir di Palestina juga seperti Sayyidina Zakaria alaihissalam dan anaknya ada di dalam Al-Quran Karim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Apa artinya ayat ini? Ada yang tahu? Saya tidak tahu. Ya, saya hafal yang bahasa Arab. Saya orang Arab. Terjemahnya, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Boleh Ustaz baca terjemahnya? Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Nah, terima kasih Ustaz. Sayyidina Zakaria dan anaknya Sayyidina Yahya alaihissalam lahir di Palestina. Oke, kita keluar dari foto ini biar nanti takut ada yang lewat salah paham. Kita orang Muslim. Oke. Semua yang kita mau sampaikan dari acara ini, yang pertama, sangat penting kita tahu Al-Masjid Al-Aqsa ini bukan hanya milik warga Palestina saja, tapi milik seluruh umat Islam. Padahal warga Palestina hari ini jadi mewakili umat Islam untuk menjaga Al-Masjidul Aqsa dari Zionis Israel, laknatullah. Indonesia merdeka kapan? Di tahun 1945. Kapan merdeka 100%? 49, betul? Saya alhamdulillah sudah mulai baca sejarah Indonesia. Oke. Palestina di bawah penjajah dari tahun 1947, 48. Ini yang kita baca dalam sejarah. Yang benar Palestina ini di bawah penjajah dari tahun berapa? Dan saya baru tahu ini dari tahun 1918. Dari tahun ini sampai sekarang, setiap hari ada yang mati syahid dari warga Palestina, ada yang terluka, ada yang hancur. Tentara Zionis Israel dari tahun itu sampai hari ini pernah masuk ke beberapa kota dan beberapa desa
hancurin semua desa ini, dihancurkan semua kota ini, semua yang ada di dalamnya dari warga Palestina, yang ada banyak yang mati syahid dan ada banyak yang usir keluar dari Palestina, dimaksakan untuk keluar dari Palestina gara-gara ini. Kalau kita mau lihat ada berapa orang Palestina lagi di luar Palestina hari ini, hampir 9 juta orang Palestina di luar Palestina dan tidak boleh masuk Palestina. Coba bayangkan, punya paspor Palestina sangat aneh juga. Saya sendiri sampai sekarang punya paspor Palestina. Kalau saya mau balik ke Palestina atau kalau masuk ke dalam Al-Masjidil Aqsa, ditolak. Tidak bisa. Karena yang beda semua ini siapa? Zionis Israel. Ta'ala. Kalau saya mau masuk ke Palestina, ke Tepi Barat, ke kota Al-Quds, kota Yerusalem, mau salat di dalam Al-Masjidil Aqsa, harus minta izin dari Israel dulu. Dan gara-gara itu sampai hari ini saya belum bisa salat di dalam Al-Masjidil Aqsa. Walaupun saya lahir di sana, walaupun saya punya paspor Palestina, tapi tidak bisa masuk dan tidak bisa salat di dalam Al-Masjidil Aqsa. Jadi yang pertama, Al-Masjidil Aqsa ini bukan hanya milik warga Palestina, tapi milik seluruh umat Islam. Yang kedua, alhamdulillah kita di sini di Indonesia banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita di sini merasa aman, kita semua lagi santai, aman. Nggak ada yang takut keluar dari rumah misalkan. Kondisi di sini aman, banyak pilihan, bisa kemana-mana. Kalau ada yang cari kerja, bisa dapat rezeki. Anak-anak kita bisa belajar di sekolah, alhamdulillah dengan aman. Bisa sholat di masjid, bisa dengar suara adzan, ada istri 20 jam, walaupun kadang-kadang mati, tapi segera dibalik lagi. Makanan alhamdulillah banyak di sini dan ada dari makanan yang sangat enak di dunia ada di Indonesia kan, rendang ini nasi padang. Ya, ini luar biasa. Walaupun enak banget. Yani saya masuk ke Indonesia di bulan Mei 2024. Saya masuk ke Indonesia waktu itu saya baru keluar dari Gaza, saya kurus banget. Kenapa? Karena di sana kondisi konflik di sana, perang di sana, tidak ada makanan yang masuk, tidak ada minuman yang bersih, tidak ada obat-obatan. Jadi saya selama 7 bulan dalam perang. Mungkin saya tidak ingat kalau saya di dalam 7 bulan ini saya pernah makan 3 kali per hari, tidak pernah ini terjadi waktu ada perang. Tapi sebelumnya alhamdulillah semuanya aman. Setelah perang semua border ditutup, tidak bisa merasa aman. 24 jam ada suara bom, 24 jam ada yang mati syahid, tidak ada makanan, tidak ada minuman yang bersih, obat-obatan tidak ada. Saya keluar sangat kurus dari jalur Gaza. Saya datang ke sini. Nah, tapi di sana walaupun kurus, tapi saya masih merasa sehat. Masih, ya alhamdulillah semangat. Saya datang ke Indonesia yang aman, yang ada di dalamnya semuanya. 6 bulan saya makan nasi padang terus, alhamdulillah sakit terus. Nah, jadi alhamdulillah di sini banyak yang mati, tapi harus kita hati-hati juga. Jangan makan santan terus. Ya, semua nikmat yang ada di dalam Indonesia hari ini, khususnya di dalam jalur Gaza tidak ada. Alhamdulillah kita di sini bisa sholat di masjid, bisa berkumpul di masjid. Di sana semua masjid-masjid udah hancur, termasuk gereja yang kita tadi sambut ceritanya, gereja nomor 3 yang paling tua di dunia.
dibom juga di dalam jalur Gaza. Dan semua masjid-masjid, termasuk rumah sakit, mungkin jemaah akan mendengar nama rumah sakit Al-Indonesia ada di dalam jalur Gaza, betul? Pernah dengar namanya? Ya, rumah sakit Al-Indonesia udah dibom berapa kali oleh Zionis Israel. Coba catat di Google rumah sakit Al-Indonesia Gaza Utara. Pasti ada fotonya. Saya nggak pernah cek, tapi saya yakin ada fotonya. Rumah sakit Al-Indonesia. Nah ini dia sebelum hancur. Ini dia sebelum hancur. Ini rumah sakit Al-Indonesia ada di mana? Di Gaza Utara. Coba keluar lagi. Oke. Al-Mustashfa bukan. Ini oke. Ini rumah sakit namanya Rumah Sakit Asy-Syifa. Jangan dibuka. Kita mau foto Rumah Sakit Al-Indonesia setelah hancur. Turun lagi. Ini. Oke. Bisa kita lihat sekarang tentara Zionis Israel nggak berani dibom rumah sakit ini langsung. Mereka nggak berani roket ini langsung jatuh ke atas rumah sakit. Bisa kita lihat di sini ada apa? Ini apa namanya? Saya tidak tahu. Apa? Puing-puing. Apa artinya puing-puing? Oke. Apa yang mereka lakukan? Tentara Zionis Israel dibom langsung di depan rumah sakit, dan kita bisa lihat tembak masuk di sini udah kena. Tentara Zionis Israel pernah masuk ke dalam rumah sakit ini, pernah juga ambil beberapa dokter dan beberapa orang yang sakit yang harus operasi. Tentara Zionis Israel ambil mereka kemana? Ke Banjara. Banyak yang diambil, bukan hanya dari rumah sakit ini, dari rumah sakit ini, rumah sakit Al-Indonesia, rumah sakit Asy-Syifa, rumah sakit Al-Hilal Al-Ahmar, rumah sakit Syuhada Al-Aqsa, rumah sakit As-Sadaqah Turki, rumah sakit Al-Ahli, dan banyak yang lainnya. Yang mereka lakukan apa? Dibom di depan sini, pasti ada yang kena, pasti ada yang mati syahid, dan pasti ada yang terluka. Tapi di dalam berita Israel mereka bilang kita nggak bom rumah sakit, padahal mereka udah dibom. Kenapa mereka dibom rumah sakit ini? Mereka nggak mau warga Gaza ini merasa aman sama sekali, walaupun di dalam rumah sakit. Padahal rumah sakit ini harus dihormati, sama seperti rumah ibadah. Tapi dua-duanya dibom di dalam jalur Gaza. Orang-orang Gaza yang tidak punya rumah sekarang di dalam jalur Gaza dalam kondisi perang atau di luar kondisi perang juga, sekarang alhamdulillah perang ini sudah berhenti, sudah selesai. Orang-orang yang tidak punya rumah kira-kira berapa di dalam jalur Gaza? Lebih dari 1.500.000 orang. Dari asal 2.300.000 orang ada di dalam jalur Gaza. Banyak dari 1.500.000 orang ini ada yang tidur di mana? Di dalam rumah sakit.
karena tidak ada tempat yang lainnya. Banyak yang tidur di tempat pengungsian, banyak yang tidur di jalan, banyak yang tidur di tenda-tenda dan lain sebagainya. Saya sendiri sebelum saya datang ke Indonesia, sebelum bulan Mei tahun 2024, saya di sini di kota Gaza. Saya pernah masuk rumah sakit, bukan karena saya yang sakit, tapi kalau bahasa Indonesia namanya apa? Sepupu-sepupu saya, rumah mereka udah dibom, udah hancur, dan ada yang kena, ada yang terluka, dan kita tidak tahu apakah semuanya terluka saja atau ada yang mati syahid. Karena kondisi Gaza ini dalam perang, kita tidak bisa langsung pergi ke rumah mereka, cek siapa yang masih hidup, siapa yang terluka, siapa yang baik-baik saja. Karena kondisi perang ini, kita langsung pergi kemana, ke rumah sakit, cari di antara orang-orang yang terluka ada dari keluarga saya atau tidak. Dan saya lihat beberapa sesuatu di sana yang tidak bisa akal percaya ini. Dan ini satu cerita saja dari banyak cerita-cerita yang terjadi sama saya, sama keluarga saya, dan sama semua warga Gaza 2.300.000 orang selama 2 tahun yang lalu ini. Pernah juga saya tidur di tempat pengungsian. Tidur di tempat pengungsian ini sangat luar biasa. Coba bayangkan, satu tempat pengungsian ada di dalamnya 3.000 orang. 3.000 orang ini setiap hari butuh makanan, butuh air, butuh obat-obatan, butuh semua yang kita butuh. Artinya, misalkan butuh semuanya setiap hari masuk toilet. Ini sangat menderita di dalam tempat pengungsian. Waktu itu saya terima semua, tapi yang bikin saya sangat sulit toilet di sana. Ada hanya satu toilet, coba bayangkan, dan ada 3.000 orang. Pasti minimal 3.000 orang ini butuh masuk ke toilet satu kali. Jadi saya sistemkan butuhan aku di toilet ini satu kali berhari sebelum salat subuh. Karena sebelum salat subuh ada banyak yang tidur. Jadi mungkin nggak ada antri yang sangat panjang di toilet. Coba bayangkan kalau mau masuk ke toilet harus antri dulu. Coba bayangkan 3.000 orang ini di dalam tempat pengungsian, banyak yang lapar. Ini makanan. Kita semuanya, saya yakin semuanya punya uang, tapi tidak ada makanan yang kita bisa dibeli. Semuanya punya uang dan kita semuanya di dalam tempat pengungsian punya uang untuk sewa rumah misalnya, sewa apapun, tapi semuanya udah hancur, tidak ada yang kita bisa sewa. Ini kondisi keluarga dalam perang selama 2 tahun, dari 7 Oktober tahun 2023 sampai awal bulan Oktober ini tahun 2025. Jadi jemaah yang mulia, kita harus di sini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hati-hati juga dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa nikmati yang kita tidak tahu ini nikmati atau tidak. Kayak listrik di sini ada 24 jam, ini nikmati aman, ini nikmati yang sangat luar biasa juga. Listrik, air, makanan, banyak pilihan. Saya hari ini datang dari Klaten, baru sampai dari Klaten ke Magelang. Kalau saya di Gaza, tidak bisa saya mutar-mutar dari kota ini ke kota ini seperti yang kita bisa lakukan di Indonesia. Jadi alhamdulillah di sini banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di sini kita harus banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu doa. Semoga Allah menjaga semua nikmat di Indonesia dan semoga Indonesia selamanya aman. Allahumma amin ya rabbal. Yang terakhir,
jangan lupa selalu mendukung Palestina dan bantu saudara kita di Palestina. Tergantung orangnya. Masya Allah, saya pernah lihat ada yang bisa datang ke Indonesia dengan cara langsung, seperti orang yang bangun rumah sakit Al-Indonesia ini. Siapa yang bangun rumah sakit Al-Indonesia? Orang Indonesia, dari bantuan dari Indonesia. Siapa? Ada banyak yang kerja juga dalam rumah sakit Al-Indonesia ini dari Indonesia juga. Alhamdulillah mereka bisa datang ke Palestina, bisa masuk ke dalam jalur Gaza ini, bisa bantu dengan cara langsung. Ada yang tidak bisa pergi ke Palestina, ada yang bisa ceramah misalkan di depan jemaah. Jangan lupa selalu ingatkan jemaah tentang Palestina. Ada yang punya anak-anak, jangan lupa ajarin anak-anak Anda tentang Palestina, apa keistimewaannya, bagaimana kita bisa peduli kepada Palestina. Ada yang banyak rezeki, jangan lupa donasi buat Palestina. Ada banyak pilihan, tergantung orangnya. Antum bisa apa, punya apa, silahkan. Yang penting jangan pernah lupa saudara kita di Palestina. Bukan hanya di Palestina, di mana saja ada orang Muslim butuh bantuan kita harus bantu. Karena Nabi kita SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Apa artinya hadis ini? Nabi kita SAW bersabda, semua orang mukmin di seluruh dunia seperti satu jasad, satu tubuh. Kalau ada yang sakit, harus semua jasad ini merasakan dan bantu yang sakit ini. Yang terakhir, jangan lupa kita selalu doa untuk Indonesia dan saudara kita, saudara Muslim kita di Palestina dan di luar Palestina juga. Karena kita belajar dari ulama kami, doa ini bisa merubah takdir. Doa ini adalah senjata orang mukmin. Semoga Palestina cepat merdeka. Semoga Palestina cepat merdeka. Semoga Allah kabulkan semua mati syahid dari kami. Semoga insya Allah semua yang terluka cepat sembuh. Semoga kita semuanya insya Allah bisa sholat di dalam Al-Masjidil Aqsa dan beribadah di sana. Semoga juga Indonesia selamanya aman. Semoga Allah menjaga semua nikmat di Indonesia. Semoga semua jemaah sehat selalu, banyak umur, banyak rezeki, punya zuriat salih dan salihah. Allahumma amin ya rabbal. Ini yang saya bisa sampaikan. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz bersama Anwar yang luar biasa malam ini menyadarkan kita tentang arti pentingnya nikmat Allah yang diberikan bagi kita, di mana warga Gaza yang luar biasa di tengah penjajahan Israel, tapi kita semoga bisa membantu semaksimal yang bisa kita berikan untuk rakyat Palestina. Sekali lagi terima kasih, semoga Ustaz sama Anwar diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur untuk mengadakan safari dakwah dalam rangka merdeka Palestina. Bapak Ibu yang kita muliakan, acara yang keempat adalah lain-lain. Untuk itu pada kesempatan kali ini akan disampaikan dari Lembaga Aksi Insan Mulia Kota Magelang yang akan disampaikan oleh yang bertugas, yaitu Bapak Diaw Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Izinkan kami dari Lembaga Aksi Insan Mulia yang kami di sini lembaga bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama dengan Syekh Osama Anwar dalam rangka kami syiar dakwah ya, safari dakwah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kita peduli dengan Palestina. Baik, tadi Syekh Osama Anwar sudah berikan tausiah, pencerahan dan motivasi pada kita semua. Selanjutnya kami izin Bapak Ibu sekalian untuk kita
melihat tayangan video kondisi Palestina ketika genosida 2 tahun yang lalu, dan ini semoga ini bisa menjadikan kita mengerti dan takwa kita pada Allah SWT. Untuk ini ada sekali. Mereka kelaparan, kehausan, dan terluka. Tak ada tempat aman, tak ada suara selain pun berdoa. Dunia terus berjalan, tapi Gaza masih berdarah. 2 tahun derita tanpa jeda, 2 tahun berjuang bertahan hidup dalam kepungan kezaliman. Di Gaza, harapan tak pernah padam. Mereka masih percaya bahwa kebebasan akan datang. Kami salah satu warga Palestina Gaza ucapkan hormat terima kasih atas perjuangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini tanggal 7 Oktober 2025 sudah 2 tahun perang yang besar di dunia. Alhamdulillah, aksi Insan Mulia, salah satu lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia, bela Palestina dan dukung Palestina dan berjuang yang baik-baik untuk Palestina. Semoga dimudahkan segala urusannya dan pahala terbaik sampai masuk surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sambil kita melihat tayangan video selanjutnya, alhamdulillah ini tadi dari tim aksi Insan Mulia sudah mengedarkan kota infak di Bapak Ibu, dan di kesempatan malam yang baik ini kami sekali lagi mengetuk pintu kebaikan, kepedulian serta pintu keberkahan yang insya Allah malam hari ini kita semua ya, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini ya, kita berikan hadiah yang terbaik, kita berikan infak yang terbaik kita untuk saudara kita di Palestina dengan nilai 500.000. Ada Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini menjadi keberkahan kita, menjadi wasilah Allah mencintai kita semua. Nanti Allah akan balas dengan beribu kebaikan di akhirat sebagai bentuk kepedulian kita. Mungkin Bapak-bapak ada yang ingin berdonasi 500.000 hari ini, malam hari ini, atau ibu-ibu, insya Allah dari aksi Insan Mulia akan memberikan hadiah ya. Ini mungkin tidak seberapa, tapi ini bentuk apresiasi kita yang insya Allah nanti akan menjadi keberkahan kita. Dan dari donasi Bapak Ibu sekalian yang terkumpul malam hari ini akan kita salurkan untuk saudara kita di Palestina. Insya Allah tadi sudah kita sampaikan, kita lihat bagaimana kontribusi aksi Insan Mulia di Palestina untuk saudara. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam sudah kita saksikan, dan tadi sebagian dari video yang kita tampilkan ya, bagaimana kondisi saudara kita di Palestina yang juga sempat diceritakan oleh Sheikh Muhammad tadi, dan bagaimana kontribusi Yayasan Aksi Insan Mulia yang menyalurkan ya donasi dari Bapak Ibu semuanya, hingga rekan-rekan kami sekarang ada relawan-relawan yang insya Allah siap untuk menjadi kepanjangan tangan dari
amal solid dari Bapak Ibu semuanya. Kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa memberikan hadiah terbaik, sedekah terbaik untuk saudara kita. Jika mungkin belum membawa uang cash, bisa nanti transfer ya Bapak Ibu. Monggo bisa transfer, nanti boleh minta nomor rekening ke kami dan kami memberikan juga hadiah terbaik buat Bapak Ibu semuanya ya. Selama muslim saling menyayangi, saling memberikan hadiah. Seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Muklis, dengan nominal Rp500.000 Bapak Ibu bisa mendapatkan shawl atau produk ya buat ibu. Nanti ada produk juga bisa produk Palestina ya. Jika belum membawa cash sekarang boleh transfer ya Bapak Ibu. Dan ada nanti boleh mencatat nomornya ke depan mungkin yang ingin memberikan Bapak-bapak ada yang mau berdonasi cash boleh, alhamdulillah. Kalau yang cash bisa tutup tangan nanti akan dibantu oleh panitia. Walaupun belum sekarang, transfernya besok atau mungkin nanti minggu tanggal 1 gitu. Untuk shawlnya bisa dibawa sekarang ya. Shawlnya atau produknya boleh dibawa sekarang ya. Karena kita akan sekarang nanti transfernya boleh menyusul insyaallah ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencatat nomor rekening kami. Kami akui nomor rekening ya. Kami minta nomor WA dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa dibantu Mbak Sedar ya. Ada yang ingin berdonasi 500.000 Bapak Ibu, atau yang sudah memasukkan, nanti kami bisa berikan kita spesialnya atau ada yang sudah masuk ya, boleh nanti ke sini untuk mengambil spesialnya atau produknya. Bawa ya. Mungkin tadi yang sudah memberikan infak terbaiknya 500.000, insya Allah nanti bisa menghubungi panitia agar kita berikan hadiah yang terbaik juga dari kami di Jambi. Ibu ada yang lain? Alhamdulillah, yang kemarin kami mengadakan penggalangan donasi di Munilan Ahad kemarin, pada hari Jumat kemarin sudah tersalurkan, terimplementasikan donasi berupa air bersih ya untuk warga Palestina ini yang terbaru Bapak Ibu ini baru kemarin beberapa hari yang lalu ini dari masyarakat Magelang Peduli Palestina yang diadakan oleh ormas-ormas yang berada di Munilan. Ini kemarin baru, kalau saya dapat videonya hari Jumat, kemungkinan kalau nggak Rabu Kamis ya penyalurannya ya. Alhamdulillah tergolong cepat karena kami baru mengadakan kegiatan di hari Ahad kemarin bersama Syekh Osama juga. Alhamdulillah sudah tersalurkan beberapa air bersih. اليوم الاثنين 20 من شهر اكتوبر من عام 2025 نقوم بتنفيذ شاحن صوفيا ابناء لاهل الاقصى النازلين في قطاع غزه تبرع كريم من مؤسسه AIM. بارك الله فيكم المتبرعين وجزاكم الله خيرا. سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات وان يجعل هذا العمل صدقه جاريه وسببا للرضا. تقبل الله كل منكم صالح الاعمال والطاعات. Jadi nanti insyaallah ada beberapa logo-logo yang bisa kami tampilkan pada saat penyaluran kemarin. Salah satunya juga yang kemarin baru kami adakan di Magelang itu ada logo yang mungkin dari kota lain ya, dari tim kami yang lain, jadi dijadikan satu seperti itu ibu-ibu, bapak-ibu ya. Jadi dengan nominal tertentu nanti kami bisa menyampaikan ya logonya sampai di Palestina. Itu tadi masyarakat Magelang Peduli Palestina diadakan di kabupaten ya, baru ahad siang kemarin ya. Alhamdulillah sudah terlaksanakan untuk membantu saudara kita di Palestina. Itu betapa mereka untuk 2 jerigen air itu luar biasa importnya, karena di sana air bersih hanya tinggal 3%. 97%-nya Masya Allah sudah tercemar gitu ya sayang ya. Masya Allah. Jadi insya Allah
donasi Bapak Ibu dari jamaah Masjid Darussalam dan Raudatul Ummahat, insya Allah juga akan segera kami tasyarufkan ke Palestina. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas segala sambutannya, antusiasmenya pada kami, pada Syekh Osama Anwar. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan demi kebaikan, dan apa yang sudah kita lakukan ini bisa menjadi hujah kami pada saat hari perhitungan. Monggo bisa ditutup atau dari jamaah. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Bapak dan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pengurus ataupun Bapak Ibu dari insan mulia yang alhamdulillah malam hari ini menghadirkan beliau Syekh Osama Anwar, dan semoga dari infak yang Bapak Ibu berikan menjadi infak terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin nanti seandainya ada yang donasi lewat rekening, nanti sudah disampaikan. Oh, nanti bisa menghubungi Bu Hedi. Monggo, karena setetes air buat rakyat Gaza luar biasa manfaatnya bagi mereka yang tadi sudah disampaikan 3% air bersih, yang lainnya sudah terkontaminasi. Untuk itu pada malam hari ini mungkin dari yang lain ada yang disampaikan Bu Hedi. Oke, monggo pada kesempatan malam hari ini ada yang diberikan satu kenang-kenangan buat Ketua Takmir dan Ketua Pengajian Raudatul Ummahat. Monggo pada Bapak Imam serta Ibu Hedi, disilakan monggo. Agak ke tengah mungkin Ji. Emang biar fokus-fokusnya ya, kita beri aplaus Bapak Ibu. Berikutnya kepada Ibu Hedi, monggo Ibu Hedi. Mau foto dengan saya atau bapak-bapak? Mau foto dengan saya? Ibu-ibu mungkin kesempatan foto bareng, monggo. Ibu-ibu yang lain monggo. Masih malu-malu ibu. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri pertemuan malam hari ini. Nanti setelah ini mungkin kita sesi foto bersama Syekh Osama Anwar. Untuk itu mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, marilah kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya banyak kurang, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kesempatan kita foto bersama. Semua tetap ini ibu-ibu dulu monggo. Monggo ibu-ibu dulu. Nanti bersama kalian bapak-bapak karena tempatnya juga nggak cukup. Monggo ibu-ibu. Monggo ibu-ibu. Saya mohon monggo ibu-ibu bisa hadir langsung. Monggo ibu-ibu. Monggo ibu-ibu. Anak-anak juga bisa foto bersama Syekh Osama. Monggo. Anak-anak duduk di depan. Anak-anak yuk foto bareng. Ya, anak-anak duduk
ibu-ibu yang di belakang bisa ikut bergabung. Masih cukup tempatnya, monggo. Yang masih di depan, monggo. Putri, Bu Adi, Bu Adi, Putri. Ini masih ada Bu Bunda dan yang lainnya, monggo. Putri, monggo Putri. Putri, Badi, ayo boleh kasih cepet-cepet. Jadi saksi sejarah yang malam hari ini bisa foto bareng dengan saya bersama, monggo. Wis puru. Kaki yang kedua. Ada lagi. Kaki. Dua. Jadi bapak-bapak. Bapak, iya bapak-bapak. Monggo sekarang bapak-bapak, monggo bapak-bapak. Ada kan foto bareng monggo bersama monggo semua bapak-bapak tadi bisa foto. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Mau ikut foto ini? Aku juga mau foto sama saya. Kasihan. Oh belum
Ustaz, dia tuli ke depan monggo. Hasilnya dari mana? Ya, Monggo Pak, dia tuli ke mana? Oh, iya. Di anu Pak Karto. Aku